Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Kang Rais. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya Kang Rais di sini akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya ya. Di sini saya akan melanjutkan lagi materi pembelajaran Microsoft Excel terstruktur ya. Dan di sini kita benar-benar belajar bareng ya teman-teman ya. Karena di sini juga saya sebagai pembelajar juga ya yang masih eh, termotivasi terus ya untuk belajar walaupun mungkin secara usia sudah cukup tua tapi nggak jadi halangan buat kita belajar. Oke, dan dari pembahasan yang sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa hal ya, pertama mengenai pengenalan, kemudian ada juga pengisian data ya, dan sekarang kita masih tetap berada di analisis data, dan tidak terasa untuk part analisis data ini sudah masuk ke part keempat ya teman-teman ya dari video-video sebelumnya. Nah, adapun untuk video materi Excel itu sudah masuk ke part 9 teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami Microsoft Excel, yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai analisis tren teman-teman ya. Jadi sebelumnya video part 8 kita membahas masalah visualisasi data pada Microsoft Excel sebentar. Dan untuk kali ini kita membahas masalah analisis tren ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari fungsi untuk analisis tren pada Microsoft Excel, ini teman-teman bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Dan adapun fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan pada Microsoft Excel untuk analisis tren itu, di sini saya hanya akan bahas tiga saja, yaitu mengenai forecast, trend, dan lainnya ya teman-teman. Dan adapun sedikit saya sampaikan bahwa di sini saya tidak akan terlalu mendalam apa namanya itu membahas fungsi statistiknya. Tapi di sini saya ingin membahas atau sharing kepada teman-teman mengenai formulanya atau penggunaan formulanya pada kehidupan sehari-hari kita ya, misalkan dalam pekerjaan kita ya. Karena kebetulan saya orang gudang, jadi saya akan membahasnya yang berkenaan dengan atau terkait dengan gudang teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman ya, supaya tidak berlama-lama. Di sini saya sudah siapkan datanya. Adapun datanya ini sendiri sebentar, ini isi latihan saya sebelumnya. Jadi untuk pembahasan sebelumnya itu mengenai visualisasi, sekarang mengenai mengenai formula analisis tren. Nah, di sini saya ingin mempraktikkan ya pada teman-teman bagaimana formulasi itu bisa digunakan, walaupun tentunya ketika kita bergelut dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya tetap harus memperhatikan tools atau metode yang lainnya juga ya teman-temannya, karena di sini saya hanya fokus pada salah satu dari metode yang bisa kita pergunakan dalam uh, analisa statistik dasar ya. Jadi di sini hanya contoh saja teman-teman ya, um, untuk kita mempelajari Microsoft Excel itu lebih dalam lagi. Oke, yang pertama kita mempelajari namanya forecast. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan apa itu dulu forecast ya, dengan kemampuan yang saya miliki teman-teman ya, untuk menjelaskannya. Jadi singkatnya forecast itu adalah suatu metode untuk kita memperkirakannya. Jadi kalau andai kata saya punya data yang model begini teman-teman ya. Nah, ini data penjualan ya. Contohnya data penjualan spare part dari bulan Januari sampai ke Desember. Sebentar ini saya hapus dulu ya karena nanti mengganggu pembelajaran kita. Nah, jadi contoh misalkan kita punya data dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka kita aktivitas kita ya dalam melakukan prediksi itu dinamakannya forecast teman-teman ya. Dan untuk forecast sendiri dalam rumus Microsoft Excel yang akan di-sharekan itu menggunakan pendekatan matematika regresi linear. Jadi si formulanya itu ya pada si forecast Excel itu menggunakan regresi linear ya. Kalau teman-teman pengen lebih mendalam ya mempelajari apa itu regresi linear, teman-teman bisa cek di pembelajaran statistik ya teman-teman ya. Atau mungkin di sini saya siapkan juga tekstualnya. Nah, berikutnya ini adalah maksud dari forecast ya. Namun di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan formula forecast pada Excel-nya ya. Jadi teman-teman caranya cukup gampang. Misalkan di sini saya punya leader baru ya. Ini namanya bisa saya katakan forecast ya. Dan untuk forecast ini adalah forecast misalkan bulan ke-13 ya, atau mungkin bisa dikatakan Januari 2025 ya teman-teman ya. Prediksi gitu ya. Namanya juga prediksi. Nah, ini saya buat dulu seperti ini. Oke, ini begini aja. Nah, begini teman-teman. Nah, jadi untuk forecast ini cocok untuk kita memprediksi apa namanya tuh untuk 1 bulan ke depan teman-teman ya. Jadi untuk 1 bulan ke depan ya, dengan
perhatikan data yang kita punya ya, baik itu data penjualan dan juga acuan urutannya teman-teman ya. Jadi nanti di formulanya itu ada acuan urutan teman-teman. Nah, itu nanti akan menghasilkan nilai prediksi yang kita butuhkan. Ya, misalkan begini, kita punya penjualan aki, oli mesin dan seterusnya. Dan kita ingin forecast di bulan ke-13 atau bulan Januari 2025 ini untuk nilai angka perkiraan permintaannya itu berapa. Nah, Excel bisa membantu kita menghitungnya dengan menggunakan formula namanya forecast. Caranya cukup gampang teman-teman ya untuk forecast ini. Teman-teman tinggal ketikkan saja sama dengan, kemudian tuliskan formulanya. Dan untuk versi 2021 teman-teman ya, kalau sebelum-sebelumnya ya itu versi 2013 sebelumnya, itu bisa menggunakan namanya formula forecast. Namun di sini Excel sudah menunjukkannya atau memberitahu kita dari Microsoft bahwasannya untuk fungsi forecast ini sudah kurang kompatibel ya dengan versi yang terbaru saat ini ya, sehingga untuk gantinya Excel itu menggantinya dengan forecast.linear teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi forecast.linear ini untuk melakukan analisa forecastnya ya. Nah, ini caranya cukup gampang teman-teman. Jadi di sini setelah tersedia parameternya yaitu ada parameter X, kemudian ada kenaun YS dan kenaun XS ya. Dan untuk X ini itu diisikan adalah bulan keberapanya. Jadi kalau misalnya ini urutannya bulan ke-13, maka teman-teman isikan 13. Sorry. Tapi kalau misalnya ini teman-teman punya datanya itu 5 bulan, berarti yang diisikan adalah bulan ke-6. Berarti X-nya adalah nilainya 6. Begitu teman-teman. Dan kemudian untuk noun YS-nya itu adalah data penjualan yang diketahui berdasarkan histori data yang kita punya. Jadi kalau di sini saya punya data yang aktualnya itu adalah dari Januari sampai Desember, maka teman-teman pilih saja range-nya ya dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Nah, kemudian untuk noun XS-nya itu adalah urutan data yang sudah diketahuinya. Ya, di sini berarti kan bulan ke-1, 2, 3 ini sengaja saya buat begini karena untuk menunjukkan urutan ya. Karena kan kalau di atasnya itu kan huruf ya, bukan angka. Nah, kalau untuk memformulasikan menggunakan forecast, maka teman-teman mesti diurutkan dulu ya. Ini tinggal pilih aja range-nya begini teman-teman. Ya, kemudian kita tutup kurung. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman, karena untuk si urutannya ini tidak akan kita rubah-rubah ya. Yang berubah itu ke bawahnya itu adalah data penjualannya teman-teman ya. Sedangkan urutannya nggak berubah, maka yang urutan ini mesti kita kunci gitu teman-teman. Jadi kita kunci saja untuk B4 sampai ke M4. Nah, caranya tinggal tekan saja tombol F4 di keyboard ya. Di dua tempat ini ya, di B4 dan juga di M4-nya. Itu sehingga dua-duanya terkunci. Setelah itu enter saja teman-teman, maka nilai dari forecast-nya akan muncul. Nah, untuk forecast sendiri biasanya kalau untuk misalkan ini kan nantinya buat analisis data stok ya. Nah, untuk demand-nya kita buat round up teman-teman ya, untuk kita bulatkan ya, karena nggak mungkin kan ada permintaan desimal ya teman-teman ya. Jadi kita bulatkan, caranya teman-teman tinggal tambahkan formula saja round up ya, kayak gini. Nah, kalau saya biasanya di round ke atas ya teman-teman ya, karena kita buat analisis stok contohnya kalau di sini ya. Kalau teman-teman mungkin buat analisis yang lain boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang lain ya, karena di sini tujuannya adalah kita melakukan pendekatan. Oke, di sini untuk number digitnya kita isikan 0 ya, kemudian teman-teman tutup kurung. Nah, ini kita enter setelah selesai. Nah, maka muncul nilai angka forecast-nya teman-teman ya, berdasarkan perhitungan formula Excel dengan rumus statistiknya menggunakan rumus regresi linear teman-teman ya. Nah ini untuk formulanya karena kita tadi sudah kunci di sini ya, sehingga ini kita bisa gunakan fill handler untuk menariknya ke bawah ya, dan bisa juga di klik 2 kali teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, untuk pembulatan teman-teman bisa menggunakan round up ataupun teman-teman bisa menggunakan pemformatan yang ada di sini ya. Itu bebas-bebas saja sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena saya tadi tujuannya untuk naikin ke atas, makanya saya tambahkan formula round up. Nah, dari hasil ini, dengan forecast ini teman-teman bisa melakukan prediksi ya, kemungkinan demand di bulan berikutnya itu berapa ya dengan menggunakan metode regresi linear ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari beberapa jenis spare part yang ada, ini ada beberapa hasil yang bahkan hasilnya cukup signifikan ya teman-teman. Ini contoh di Kampas Rem, forecast bulan berikutnya adalah minus 24, artinya tidak ada permintaan gitu ya. Dan saya juga ada teknik sendiri nih, kalau ada minus kan nggak mungkin ya, namanya permintaan itu minus ya, pastinya pun paling rendah itu 0 atau tidak ada permintaan. Nah, makanya untuk ini teman-teman bisa modifikasi formulanya lagi, itu bisa menggunakan nama model seperti ini aja teman-teman. If ya,
atau pengkondisian formula jika ya. Ini saya kopikan dulu formula ininya, ya, formula yang tadi kita tulis. Kemudian ini saya tambahkan matematika, ya, fungsi matematika kurang dari nol. Nah, jika kurang dari nol maka hasilnya nol. Dan jika tidak, maka gunakan lagi formula yang tadi sudah kita buat. Kita enterkan. Untuk yang minus harusnya berubah menjadi nol. Nah, apa sih fungsinya dengan fungsi formula forecast ini bagi kita ya, terutama yang mungkin menggunakan formula ini. Jadi fungsi forecast ini teman-teman itu fungsinya adalah untuk kita memprediksi, dan dengan prediksi yang linear ini akan sangat cocok untuk data-data yang sifatnya konsisten atau stabil ya teman-teman ya. Dan kita bisa menjadikannya salah satu alat parameter bagaimana kita menentukan stok di gudang kita ya. Apa, terlepas dari kita mempertimbangkan parameter-parameter yang lain tentunya ya. Jadi harus juga ditentukan parameter yang lainnya, misalkan faktor dari sisi lead time, kemudian berapa kali kita order, dan juga faktor pendukung-pendukung atau faktor yang mempengaruhi lainnya yang bisa berdampak kepada kebutuhan stok yang ada ya. Jadi kalau ini hanya dari sisi demand-nya saja untuk memprediksi kebutuhan permintaan yang akan datang berikutnya, sehingga kita bisa melakukan analisis stok yang lebih akurat. Ini contoh saja ya teman-teman ya, untuk penggunaan formula forecast ini pada Microsoft Excel, yang contohnya saya gunakan pada analisis pergudangan ya, walaupun ini pun hanya contoh karena ada parameter lain yang biasanya saya pergunakan juga. Nah, itu untuk forecast teman-teman. Nah, kemudian untuk materi berikutnya ya, itu dari detail materi kita lihat lagi, yaitu mengenai tren. Nah, apa itu tren? Jadi tren itu adalah pola umum teman-teman, di mana yang menggambarkan situasi permintaan berdasarkan histori gitu kan. Nah, nanti kelihatan tuh trennya, apakah dia akan naik, turun, ataupun misalkan trennya itu stabil atau konstan gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengimplementasikannya pada Microsoft Excel, caranya juga gampang teman-teman. Kita misalkan di sini dibuat lagi aja ya untuk trennya. Di sini kita tuliskan dulu tren ya, kemudian ini saya bikin begini saja lah, sebentar teman-teman. Jadi untuk mengimplementasikan tren ya teman-teman ya, ini saya buat ini kayak begini, terus ini begini ya. Nah, ini sederhana aja ya teman-teman ya, buat mempermudah pemahaman kita saja mengenai bagaimana si tren itu bekerja pada Microsoft Excel ya teman-teman ya. Saya buat begini. Nah, ini tren itu fungsinya adalah untuk kita menganalisis pola umum yang mungkin akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini saya contohkan aja 3 bulan berikutnya teman-teman ya. Jadi kalau saya ini begini, ya kita prediksi tanggal bulan ke-13, kemudian bulan ke-14, dan bulan ke-15-nya teman-teman. Nah, nanti Microsoft Excel akan menghitungnya dengan formula tren secara regresi linear teman-teman ya. Nah, untuk kita melakukan atau kita mengimplementasikan formulanya ya teman-teman, kita tinggal gunakan formula tren, yaitu formulanya itu sama dengan kemudian tren ya. Dan untuk naun YS-nya teman-teman itu sama seperti tadi ya, yaitu data penjualan yang kita punya. Di sini berarti bulan Januari sampai ke bulan Desember teman-teman, yang sudah diketahui ya. Nah, kita ini untuk datanya teman-teman, di sini saya menggunakan teknik penguncian, di mana nantinya saya ingin untuk data penjualan ini dia bergerak ke bawah, tapi dia stabil di kolomnya. Nah, caranya itu saya tinggal kunci saja eh, B dan M teman-teman gitu ya. Jadi untuk angka 5-nya saya tidak kunci karena saya ingin nanti dia apa namanya tuh mengikuti ke bawah gitu ya. Nah, kemudian untuk ketahuan exercise-nya teman-teman itu adalah yang ini ya, data bulan ya, atau urutannya. Kan urutannya yang kita punya ada 1 sampai 12 ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan yang urutannya begini ya. Kemudian kita di sini mah kalau ini kunci ya teman-teman ya, supaya dia tidak bergerak ya, dan menggunakan urutan yang sama. Ya, karena variabel untuk data-data berikutnya juga sama saja mengikuti dari yang bulan ini gitu ceritanya. Nah, untuk new access-nya teman-teman ya, itu adalah bulan keberapanya teman-teman. Nah, ya, karena ini bulan ke-13, berarti saya pilih saja ke atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman mau tuliskan manual juga nggak masalah, cuman kan capek kalau kita nanti mau geser formulanya ke samping misalkan. Nah, ini saya kunci untuk angka 4-nya teman-teman, karena supaya dia bisa bergesernya ke samping saja atau ke kolom, pindah kolom doang. Tapi untuk ke bawahnya dia nggak ngikut ya teman-teman ya, sehingga 4-nya saya kunci. Nah, untuk berikutnya untuk konstantannya ini saya buat satu saja teman-teman, atau true ya artinya, yang dimana
eh, nilai B-nya itu dihitung secara normal gitu ya. Karena ini buat contoh saja. Nah, kemudian kita enter dan untuk trennya ini saya bulatkan juga, dan kalau saya biasanya pakai, kalau tren sih pakai round aja teman-teman ya. Pakai round biasa aja. Nah, kemudian untuk nomor digitnya kita buat di apa namanya itu nol ya, supaya dia tidak ada desimal di belakangnya ya. Nah, ini kita kopikan saja teman-teman. Jadi dengan fungsi penguncian ya dia ikut bergeser, kecuali yang si parameter yang menjadi acuannya teman-teman ya tidak ikut bergeser. Kemudian ini ke bawahnya juga kita copy, maka hasilnya adalah seperti ini. Dan seperti biasa untuk yang sifatnya menurun ya, ini karena menurun teman-teman ya datanya. Nah, maka hasilnya akan menjadi negatif ya, karena negatif itu nggak ada ya teman-teman ya permintaan negatif. Jadi kita ubah aja di sini ya. Kalau saya pakainya biasanya begini teman-teman. Kayak sama sama kayak tadi yang forecast ya. Ini saya buatkan nol, ini copy lagi dan jadi begini. Nah, ini sehingga ini bisa ditarik lagi formulanya ke bawah. Dan ini untuk yang datanya menurun itu bisa memprediksi bahwa hasilnya akan menjadi nol atau tidak ada permintaan lagi. Nah, apa sih fungsinya? Tadi kalau dari forecast kemudian sekarang dari trend dengan fungsi-fungsi statistik ini ya teman-teman pada Microsoft Excel. Ya kalau datanya contohnya ini di data pergudangan, melihat penjualan untuk kita analisis stok di bulan berikutnya, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Kita bisa melihat apa namanya tuh cerita di setiap penjualan, misalkan di sini spare part yang ada gitu kan, sehingga kita bisa melihat dari karakter data ini kita bisa memutuskan atau mengambil suatu kesimpulan yang bermanfaat bagi kita nantinya untuk kita memutuskan apa yang mesti kita lakukan gitu teman-teman. Nah, misalnya contoh dari data aki ini ya teman-teman ya. Dengan data aki yang trennya seperti ini terlihat bahwa kemungkinan besar untuk bulan-bulan ke depannya gitu kan untuk spare part aki ini akan meningkat walaupun secara bertahap ya teman-teman ya. Walaupun kalau saya lihat di datanya ini ada gangguan data ya di bulan Juni, di mana data ini terlalu apa outlier ya, keluar dari model data linearnya. Ya, ini disebutnya adalah fluktuatif teman-teman ya, atau fluktuasi demand atau fluktuasi permintaan, dan itu bisa diakibatkan beberapa faktor. Ya, misalkan di situ ada faktor penjualan kah atau faktor program kah yang misalkan dalam penjualan, atau mungkin ada faktor kebutuhan yang sifatnya itu created demand atau demand yang memang dibutuhkan karena adanya customer yang mungkin pembeli yang lagi buka toko dan misalkan atau ada kebutuhan yang lebih ya, itu tergantung dari setiap kondisi masing-masing di misalkan kalau di sini kan berarti di cabang atau di toko ya seperti itu. Nah, dengan data dengan sebenarnya dengan forecast dan trend analisis yang menggunakan regresi linear dengan adanya parameter pengganggu seperti ini kurang cocok teman-teman ya. Karena ini cocoknya adalah untuk yang sifatnya konsisten datanya gitu ya. Seperti ini kan datanya relatif konsisten ya. Angkanya itu kalau kita gambarkan dalam grafik garis itu relatif lurus ya, baik itu mau naik ataupun turun gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang ini sebenarnya harus ditambahkan parameter lain seperti perhitungan standar deviasi, rata-rata, median dan lainnya juga ya untuk kita masukkan ke dalam formulasi yang lebih bisa mendekati keakuratan gitu teman-teman. Nah, tapi terlepas dari itu semua, di sini saya hanya membantu teman-teman untuk menjelaskan fungsi formulanya saja, karena ini adalah materi tutorial Excel ya, bukan statistik. Tapi nggak masalah, selama ini bisa saya bagikan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang terutama mungkin bekerja di area gudang ya teman-teman ya. Nah, kemudian satu lagi ya teman-teman ya, tadi tren untuk analisis ke depannya. Nah, satu lagi itu adalah Linus. Nah, ini sebenarnya saya terlalu panjang ya kalau menjelaskan mengenai Linus semuanya karena itu ada di materi statistik. Tapi setidaknya di sini mungkin saya implementasikan, sorry saya sampaikan atau bagikan bagaimana Linus itu bekerja pada Microsoft Excel ya atau formula Linus itu. Cuman intinya Linus juga adalah salah satu metode yang lebih lengkap lagi dari Microsoft Excel untuk kita memprediksi bagaimana tren dari data kita yang nantinya bisa kita pergunakan untuk kita menganalisis sesuatu ke depannya gitu ya. Intinya begitulah, untuk ngambil keputusan pakai analisis dulu, pakai prediksi dulu, nanti kita baru putuskan mau diapain. Ceritanya begitu. Jadi fungsinya buat gitu, prediksi gitu ya. Nah, untuk Liner sendiri ini agak unik teman-teman. Dia akan memberikan nilainya itu dalam bentuk array. Artinya array itu dia tidak hanya kan kalau begini mah cuma satu sel doang yang diisi, di sel itu isinya ya.
Nah, kalau Linus itu dia dalam bentuk array, karena dia akan memberikan beberapa hasil parameter hasil dari perhitungannya. Nah, ini saya contohkannya di sini saja teman-teman ya. Sebentar untuk Linus, ini saya buat seperti ini dulu, karena nanti akan ada di dua layar ini ya. Ini saya buat begini aja lah. Nah, ini adalah hasil Linus. Jadi di sini kalau nggak salah ya, kalau di ilmu statistiknya itu ini buat slope-nya nanti, dan ini buat intercept teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman pengen penjelasan yang lebih detail mengenai ilmu statistiknya, teman-teman boleh searching dan googling ya, ataupun mungkin mengikuti video-video pembelajaran yang lainnya ya, terutama mengenai statistik. Karena kalau di sini saya jelasin cuma mengenai Excel-nya aja. Nah, jadi di sini hasilnya bakal begini nanti. Nah, untuk fungsi lain formula Linus ini teman-teman tinggal ketikkan saja Linus. Nah, adapun untuk parameternya ini sama aja, nggak jauh beda ya. Untuk known yes-nya itu data penjualan. Misal dari Aki ini teman-teman ya. Dari Aki ini saya kunci aja karena dia akan ngasilin yang buat satu parameter ini aja, atau buat satu data Aki aja ini. Kemudian untuk kenawan XS-nya masih seperti biasa, itu adalah urutannya ya teman-teman, urutannya. Kemudian untuk konstantanya di sini saya beri nilai satu ya, atau true ya. Kemudian untuk statsnya itu juga satu. Yang nanti si Excel akan memberikan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sedikit saja mungkin ya yang saya sedikit ketahui apa sih isi data ini sebenarnya. Jadi menurut hasil yang saya pelajari, jadi di sini adalah parameter-parameter yang berkaitan dengan hasil dari metode uh, metode prediksi gitu ya. Dari mulai apa itu standar error, kemudian ada F statistik, kemudian ada juga kemiringan. Ya, nilai kemiringan ini semakin kecil kemiringannya berarti semakin memperlihatkan data itu relatif konsisten. Namun jika slope-nya itu semakin besar atau kemiringannya semakin tinggi berarti datanya itu relatif perubahannya cukup signifikan. Ya, dan ini bisa menunjukkan suatu data itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan atau cenderung relatif stabil ya teman-teman. Dan mungkin untuk pembelajaran yang lebih detail mengenai Linus ini karena ini berhubungan dengan statistik seperti tadi ya, halnya trend analisis, teman-teman bisa cek di video yang lainnya ataupun bisa cek di search ya di materi-materi baik itu jurnal dan lainnya mengenai statistik yang ini. Cuman di sini mudah-mudahan saya berbagi mengenai bagaimana mengimplementasikan formula-formulanya pada Microsoft Excel yang biasanya dipergunakan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Walaupun sesungguhnya kalau untuk formulasi-formulasi stok itu masih ada banyak lagi teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin berbagi itu mengenai formulanya saja. Oke, mudah-mudahan di materi uh, analisis data dasar ini teman-teman bisa mengambil insight dan pengetahuan yang bisa diambil ya. Dan juga khususnya mungkin buat saya bisa menambah ilmu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya mengenai analisis data part 4 ya. Udah part 4 lagi nih ya mengenai pembelajaran Microsoft Excel ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini secara umumnya bisa menjadi manfaat ya bagi teman-teman yang belajar dan khususnya bagi saya bisa menambah ilmu buat saya juga, dan tentunya kalau saya ada pengalaman yang lebih baik lagi bisa dibagikan lagi ke teman-teman semuanya. Oke, sekian video dari saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat boleh di like ya, boleh di komen juga, dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman pengen mengikuti video-video lainnya dari saya. Salam belajar dari Kang Reis. Selamat datang. Sampai jumpa kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.